Belakangan ini jagat media sosial tengah dihebohkan dengan beredarnya video lawas Ustadz Khalid Basalamah yang mengatakan memainkan wayang hukumnya haram. Pernyataan Ustadz Khalid Basalamah soal wayang dilarang dalam ajaran Islam dan lebih baik dimusnahkan bermula ketika salah seorang jamaah bertanya mengenai hukum bermain wayang dalam ajaran Islam. Ustadz Khalid Basalamah langsung memberikan jawaban. Kata dia, tanpa mengurangi rasa hormat terhadap budaya di Indonesia, bahwa Islam melarang permainan wayang. Tentu saja, saya sudah pernah bilang teman-teman sekalian, tanpa mengurangi penghormatan terhadap tradisi dan budaya semua suku. Di Indonesia suku Bugis, suku Makassar, suku Jawa, semua ini, kita tidak akan berbicara dalam ceramah seperti ini bukan menjatuhkan sama sekali. Tapi kita sudah harus tahu dan sadar kalau kita Muslim, dan Muslim ini dipandu oleh agama. Makanya saya bilang caranya adalah harusnya Islam dijadikan tradisi dan budaya. Jangan kita balik, jangan budaya diislamkan, susah. Mengislamkan budaya ini repot karena budaya banyak sekali. Gitu. Standar yang mana yang harus dipegangi? Berarti nanti akan ada ciri khasnya sendiri. Di Indonesia ada Islamnya sendiri, di Amerika ada sendiri Islamnya. Jadi ini jadi masalah. Padahal sebenarnya Allah tidak menginginkan itu. Tentu saja saya sudah pernah bilang ke teman-teman sekalian, tanpa mengurangi rasa hormat terhadap tradisi dan budaya. Kita harus tahu bahwa kita Muslim dan dipandu agama. Harusnya Islam dijadikan tradisi dan budaya. Jangan budaya diislamkan, susah. Mengislamkan budaya ini repot karena budaya banyak sekali, jawab Khalid. Kalau kita Muslim, dan Muslim ini dipandu oleh agama. Makanya saya bilang caranya adalah harusnya Islam dijadikan tradisi dan budaya. Jangan kita balik, jangan budaya diislamkan, susah. Mengislamkan budaya ini repot karena budaya banyak sekali. Gitu. Standar yang mana yang harus dipegangi? Berarti nanti akan ada ciri khasnya sendiri. Di Indonesia ada Islamnya sendiri, di Amerika ada sendiri Islamnya. Jadi ini jadi masalah. Padahal sebenarnya Allah tidak menginginkan itu. Allah sebagai pencipta menginginkan kita punya standarisasi. Jadi Allah alam yang saya tahu lebih baik yang seperti ini. Kalau memang itu peninggalan nenek moyang kita, mungkin kita bisa kenang dulu. Oh ini tradisinya orang dulu seperti ini. Tapi kan bukan berarti harus itu dilakukan sementara dalam Islam dilarang. Kita sudah Muslim, harusnya kita tinggalkan. Kalau masalah taubat, ya taubat nasuha kepada Allah sementara dengan 3 syarat yang sudah kita tahu. Meninggalkan dosa itu seketika, menyesal dan janji sama Allah tidak mengulanginya. Dan kalau dia punya, maka lebih baik dimusnahkan ya, dan berarti kata ini lebih baik dihilangkan ya. Sementara itu, pengasuh pondok pesantren Al-Bahjah Cirebon, Buya Yahya, yang pernah ditanya perihal tersebut justru tidak mengharamkan umat Islam memainkan wayang. Pasalnya, para wali songo khususnya Sunan Kalijaga menjadikan wayang sebagai media dakwah untuk masyarakat pemeluk agama Islam. Soalnya waktu itu wayang banyak disukai oleh masyarakat. Sampai detik ini juga masih ada penggemarnya. Sambung Buya Yahya. Nah, kemudian wayang itu adalah budaya seni. Sebelum adanya Islam sudah ada wayang. Lalu para ulama dari Wali Songo ini ingin bagaimana membawa wayang ini sebagai sarana untuk berdakwah. Tujuannya adalah berdakwah. Seandainya tanpa wayang bisa, juga nggak ada masalah. Cuman karena wayang adalah seni yang satu betul-betul masyarakat yang lagi disenangi dan sampai hari ini pun masih banyak penggemarnya. Kita tidak bicara tentang penggemar hari ini. Pada saat itu bagaimana para wali itu melihat wayang. Termasuk dipelopori oleh Sunan Kalijogo. Wayang ini adalah budaya yang orang bisa berkumpul di situ. Makanya beliau masuk dakwah melalui pewayangan ini. Sehingga wayang itu banyak kisah yang dirubah. Kisah syiriknya adalah dirubah. Termasuk di dalamnya adalah dimasukkan kisah Bagong, Semar, Norogareng, Petro. Itu adalah sebetulnya untuk menghilangkan kesyirikan. Karena di situ kan dalam pewayangan itu kan diambil dari kisah Hindu-Buddha itu tentang Bharatayuddha, tentang Ramayana dan sebagainya itu. Kemudian bagaimana kan di situ selalu ada dewa-dewa. Dewa itu kan Tuhan selain Allah. Cuman di situ telah dikemas oleh para ulama-ulama itu adalah zaman itu adalah bagaimana agar kesyirikan di dalam dunia pewayangan sudah tidak ada. Ini dari masalah keyakinan. Sehingga di situ ada tokoh-tokoh namanya tokoh Punakawan. Ini adalah tokoh tambahan yang tidak pernah ada sebelumnya. Dan ini tokoh Punakawan ini adalah bangsa manusia tapi punya kebijakan. Jadi dewa kalau ribut tanya kepada manusia. Ini kan aneh kan? Tuhannya nanti tanya kan. Ini sebenarnya untuk menghilangkan kesyirikan itu. Nah, jadi itu Semar itu orang yang bijak, tapi lihat nanti ada para dewa itu kalau ribut turun ke sini. Ini adalah dari segi keyakinan. Mereka luar biasa para ulama, cerdas mereka di dalam mengislamkan budaya. Kemudian masalah urusan bentuk wayang, mereka juga ngerti, diskusikan para ulama, patung adalah haram. Makanya mereka penyet. Jadi menjadi tipis, bukan bentuk berjasad.
Nah kayak ini, makanya hendaknya kalau memang harus wayang, yang wayang kulit ini, bukan wayang yang lainnya. Cuman namanya seni dari budaya seni yang tidak islami diislamkan, cuman oleh seniman diambil lagi, dikembalikan lagi. Maka kalau ingin menekuni dua pewayangan yang syar'i, tetap dengan prinsip-prinsip seperti itu. Ceritanya harus ada disisipkan pesan-pesan kemuliaan tentang Tuhan, tentang Allah. Dewa-dewi itu adalah hanya sekedar kisah yang meramaikan dalam kisah tersebut, tapi di situ harus bukan dianggap sebagai Tuhan. Dan itu dilakukan para orang-orang yang ngerti agama. Dimulai daripada Wali Songo, yaitu Sunan Kalijogo. Jadi gambar yang sifatnya tipis, itu kan kulit namanya tipis, itu bukan digolongkan sebagai mujasad. Itu ada makna, ada maksud di balik itu semuanya. Kenapa tipis? Makanya hendaknya, ya ini, harusnya ini yang hendaknya kalau ingin menggunakan seni wayang. Kalau sudah berbentuk, itu kembali kepada permasalahan tadi, karena yang tidak diperkenankan adalah gambar yang berbentuk berjasad. Buya Yahya juga bahkan sampai terkesima dengan perjuangan para wali Songo yang mampu mengubah kisah para wayang, sebab kisah para wayang terdahulu kental dengan ajaran Hindu dan Buddha. Buya Yahya mengakui bentuk wayang pernah jadi perdebatan karena bentuknya seperti patung memang diharamkan dalam Islam. Namun, setelah para ulama memusyawarahkan, mereka melalui titik terang dan hasilnya tidak mengharamkan umat muslim memainkan wayang. Di akhir Buya Yahya memberikan pesan khusus kepada dalang agar tetap mempertahankan ciri khas wayang seperti zaman Wali Songo. Makanya hendaknya, ya ini, harusnya ini yang hendaknya kalau ingin menggunakan seni wayang. Kalau sudah berbentuk, itu kembali kepada permasalahan tadi, karena yang tidak diperkenankan adalah gambar yang berbentuk berjasad. Jadi kami himbau kepada para seniman wayang, hendaknya kembali kepada apa yang telah ditata oleh ulama-ulama terdahulu kita Wali Songo. Kisah-kisahnya harus kisah membangun, bukan memprovokasi, bukan mengajari jelek, tapi membangun keimanan di dalamnya. Kemudian masalah wayangnya pun hendaknya tetap diperhatikan, jangan sampai keluar daripada jalur syar'i yang sudah dibahas oleh ulama dulu. Biarpun kita tidak pernah ngerti sebabnya, kenapa harus pakai kulit dan sebagainya. Karena itu adalah untuk tidak menjadikan bentuk jasad, mujassadah. Kemudian juga di dalam gambarnya itu sendiri sudah dirusak. Padahal namanya Arjuna katanya orang paling ganteng. Coba lihat ganteng dari mana kalau gambarnya kayak begitu. Jendol belakangnya begitu, katanya paling ganteng Arjuna. Itu gambarnya sudah dirusak semuanya. Akhirnya tidak mau. Lihat hidungnya mau petruk, hidungnya panjang ke depannya, macam-macam begitu. Dan ini sudah pengen dirusak daripada supaya tidak kepada kesyirikan yang namanya patung, atau kesalahan keharaman yang namanya patung. Jadi seperti itu. Jadi kami himbau seni pewayangan selagi masih bisa digunakan untuk berdakwah, gunakan untuk berdakwahkan, tapi pertama harus itu dari sisi keyakinan di dalamnya, kisah-kisahnya harus benar-benar disesuaikan dengan syariat Islam. Kemudian masalah wayangnya seperti itu. Kemudian daripada pelengkapnya karawitan adalah seni musik adalah. Kemudian yang lain misalnya sinden dan sebagainya hendaknya diperhatikan supaya jangan sampai di situ ada orang buka aurat dan sebagainya. Kalau memang budaya ini masih sangat digemari di sebagian masyarakat untuk kita bawa kepada Islam. Ini kepada